Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda Stream 1,7 Matic tahun 2004. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Nah, jika kita suka terhadap mobil second, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu dari tampilan fisik luar ya. Nah, tampilan fisik luar kita bisa perhatikan itu yang pertama adalah tongkrongan dari mobil. Nah, mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus ya, simetris, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, terus habis itu berikutnya untuk di permukaan bodi mobil yang perlu kita perhatikan ini adalah nut. Nut adalah batasan-batasan antara parts dari bodi mobil. Nah, pastikan bahwa nutnya itu masih presisi. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan objek-objek yang ada di sekeliling mobil. Jadi kita pastikan, kita perhatikan. Nah, jadi mobil yang tidak bekas nabrak atau bekas benturan, dia bayangannya masih lurus, tidak bergelombang. Jadi kita periksa secara keliling, secara keseluruhan semua komponen-komponen yang ada di bodi mobil ya. Kita perhatikan, kita cek. Nah, oke, setelah kita kelilingin mobil dan kita rasa mobil sudah oke ya menurut kriteria kita. Nah, berikutnya itu kita periksa di bagian dalamnya. Nah, dia kuncinya terpisah dengan remote ya. Oke, sekarang kita coba periksa di bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita perhatikan adalah aroma dari dalam kendaraan mobil. Apabila didapatin berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah komponen di bawah di bawah dashboard. Pastikan tidak ada sisa-sisa lumpur atau karat, aman atau tidak. Terus habis itu juga di bawah masing-masing jok juga kita perhatikan juga seperti itu, apalagi busa-busa joknya jangan sampai ada bekas-bekas lumpur seperti itu. Oke, nah setelah kita pastikan sudah aman, coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, kita perhatikan juga instrumen yang ada di dalam mobil, kondisinya bagaimana. Terus habis itu juga plafon kita perhatikan, nah bagaimana kondisinya. Terus joknya juga kita perhatikan bagaimana kondisinya seperti itu. Oke, nah dia joknya ini masih orisinil ya, bawaan pabrik. Jadi dia bahannya itu kain ya, kain bludru sama bludru ya kayaknya ya, ini seperti itu. Oke, nah setelah kita pastikan sudah aman, berikutnya kita coba nyalakan mesin. Tapi sebelum kita nyalakan mesin, kita cek juga di dalam mesin. Kita buka kap mesin, kita periksa kondisi oli bagaimana, level oli, kondisi coolant-nya bagaimana. Terus habis itu ada rembesan-rembesan enggak di mobil. Terus habis itu kita ngolong juga, kita periksa secara keseluruhan semuanya. Jika kita pastikan sudah aman, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, ini coba nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya masih jreng. Kalau dia nyalanya tersendat, ada kemungkinan mobil bisa jadi akinya sudah soak, bisa jadi dinamo starternya sudah bermasalah. Terus habis itu juga getaran dari mobil juga kita perhatikan dengan kita pegang. Bisa kita pegang setir, terus kita rasakan juga dari duduknya bagaimana. Nah, pastikan getaran yang masuk ke dalam kabin ini sangat minim. Karena apa? Karena getarannya berlebih, ada kemungkinan di engine mounting bermasalah, bisa jadi mesinnya pincang, bisa jadi ada problem-problem lain di mesinnya sehingga getarannya berlebih. Nah, berikutnya kita periksa di ininya, speedometer ya, speedometer. Nah, mobil ini kilometernya di 158.000. Nah, mobil ini juga ada servis ya, servis terakhirnya. Jadi servis terakhirnya mungkin sudah perlu ganti oli ya.
untuk berikutnya seperti itu. Oke. Nah, pastikan mobil kilometernya sesuai. Bisa kita lihat dari record service yang ada di mobil yang pertama, terus yang kedua juga dari tampilan fisik ya. Kenapa? Karena antara tampilan fisik kondisi mobil dengan kilometer itu tidak bisa bohong seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita periksa mesinnya. Nah, ini buat bukaan mesin. Oke, nah ini buat bukaan bensin. Nah, dia spion sudah elektrik tapi belum retract. Nah, di sini ada buat fog lamp ya, tombol fog lamp seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk pengaturan power window-nya, ini buat ngunci power window. Nah, coba kita buka power window-nya, dia sudah auto, kalau nggak salah udah auto up and down. Nah, berikutnya kita periksa juga di door trim. Nah, door trim ini bahannya sama kayak di jok seperti itu. Oke. Nah, dia agak pudar, agak sedikit pudar, tapi secara keseluruhan masih oke. Nah, sealer di pintu juga perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena mobil yang sealer pintunya sudah cacat, ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer sudah tidak ada kemungkinan pintu sudah gantian seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa di mesinnya. Mesin kita periksa. Nah, untuk melihat mobil mesinnya masih bagus, itu kita bisa lihat pertama dari getaran dan kedua dari ritme suara mesin. Nah, terus habis itu juga untuk mesin dengan pendingin fan listrik, kita perhatikan juga ini fan listriknya masih berfungsi secara normal atau tidak seperti itu. Oke. Nah, sealer juga perlu kita perhatikan di kap mesin. Sealernya masih utuh, masih bagus atau tidak. Nah, terus habis itu juga bagian depan ini namanya apron juga kita cek, jangan sampai ada bekas keskokan atau bekas reparasi seperti itu. Oke. Nah, Honda Stream ini mengusung mesin 1700 cc 4 silinder ya, dengan penggerak roda depan seperti itu. Oke. Nah, pastikan juga di mesin tidak ada bekas rembesan, terus habis itu juga ada bekas-bekas karat seperti itu. Oke. Nah, jika kita pastikan mesin sudah aman, nah sekarang kita tutup kap mesin. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga ya dengan kapasitas ini 7 penumpang, mungkin Honda Stream menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan karena bentuknya dia streamline ya, streamline dengan karakter mengemudinya hampir sama dengan sedan, tingkat kenyamanannya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat akomodasi di bagian sini ya, bagian tengah. Oke, sekarang kita masuk. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 5 jari. Nah, terus untuk headroomnya saya masih dapat ini seberapa ya? Sekitar 8 jari ya. 8 jari. Oke. Nah, di sini untuk jok juga masih lumayan untuk ukuran tahun 2004. Nah, di sini ada bisa diturunin. Nah, bisa kita akses ke belakang, bisa ini bisa buat dua penumpang juga di belakang. Cuman ini bisa ini buat pengatur senderan kepala juga bisa dinaikin ke atas seperti itu. Nah, kita juga dapat nih senderan tangan yang cukup oke. Nah, di sini ada cup holder juga seperti itu. Nah, di sini ada kantong ya, kantong penyimpanan. Sini juga ada kantong. Di sini ada cup holder ya, cup holder satu sama penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder juga, ada penyimpanan terbuka juga seperti itu. Oke. Plafon juga masih aman, masih bagus seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa door trim. Nah, door trim juga masih lumayan oke. Ada sedikit lecet ya karena pemakaian. Nah, di sini ada child lock. Sealer di pintu juga masih aman, masih oke seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita periksa di bagasi. Bagasi kamera mundur kebetulan ada. Nah, terus habis itu coba kita buka. Nah, kita periksa juga di sini sealer yang ada di pintu bagasi juga masih aman. Nah, terus apabila jok bagian belakang tidak dilipat, masih ada space ini mungkin buat ransel ya.
ransel medium bisa masuk. Nah, di sini juga ada apa lagi nih ya? Ini ada cup holder, ada 2. Terus di sini juga ada penyimpanan tertutup. Terus bisa jadi cup holder lagi, ada penyimpanan terbuka juga. Oke. Nah, di bagian bawah sini kosong, tidak ada ya, karena ban cadangan dia di bawah. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tutup bagasinya. Oke, sekarang ini buat bukaan tangki bensin. Terus kita periksa pintu. Nah, ban juga masih lumayan tebal. Nah, door trim kita periksa juga. Door trim masih aman, masih bagus. Ini juga bahan kainnya juga masih oke. Sealer-sealer di pintu juga aman. Seperti itu. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa di sini. Nah, door trim juga masih lumayan oke. Nah, di sini ada pudar karena pemakaian. Nah, door trim di sini sealer di pintu juga aman, seperti itu. Oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, oke, sekarang kita coba masuk ke dalam apa aja ya. Oke. Nah, setir kita periksa. Nah, ini karena pemakaiannya agak lecet karena pemakaian, tapi keseluruhan setir masih oke. Nah, kita periksa apa lagi? AC juga masih oke, masih dingin. Nah, ini dia LCD TV udah dilengkapi dengan kamera mundur. Di sini untuk pengaturan suhu AC. Di sini buat kecepatan AC. Di sini arah AC, arah semburan AC ada. Terus matiin nyalain AC. Ini ventilasi luar dalam. Ini kecepatan matic ya. Matic ini buat colokan rokok, power outlet. Ini lampu hazard. Nah, di sini ada asbak ya. Ada asbak. Ini rem tangan. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih apabila ada bekas lumpur, sia-sia lumpur atau karat, ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, seperti itu. Di sini ada laci penyimpanan terbuka. Di sini ada laci ya, laci penyimpanan tertutup. Oke. Nah, di sini ada cup holder 1, laci penyimpanan terbuka. Terus di sini juga ada cup holder 1 sama laci penyimpanan terbuka. Nah, oke. Sip, mungkin ini saja ulasan tentang Honda Stream 1,7 Matic tahun 2004. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, deskripsi, terus alamat kami, terus kredit kayaknya masih bisa ya. Jadi simulasi juga mungkin saya cantumkan di sini. Silakan hubungin Zal Motor seperti itu. Oke. Nah, pembelian kredit bisa, tukar tambah bisa, terus cash bisa. Terus apabila kita mau membeli mobil second, pastikan kita test drive mobil ya. Jangan lupa. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa mengetahui apakah karakter berkendaranya ini sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Terus habis itu berikut kita bisa melihat di kondisi mesinnya bagaimana, performa mesin, terus perpindahan maticnya bagaimana, bagus atau tidak, pengeremannya, power steering, kaki-kaki, terus hal-hal lain bisa kita periksa dengan kita test drive kendaraan. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa puas untuk test drive kendaraan seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Jangan lupa browsing juga ngelihat link stok kami yang tersedia dan browsing juga video-video kami yang lain. Oke, mungkin ini saja. Semoga video ini bermanfaat bagi yang mencari mobil second, terutama yang mencari Honda Stream ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.